Brock Lesnar kembali ke WWE. Mick Foley kecelakaan. Karrion Kross keluar dari WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Brock Lesnar kembali ke WWE. Masih ingat kasus Daniel Bryan yang ngegugat Vince McMahon, John Laurinaitis, dan WWE di bulan Januari 2024? Gugatan itu berisi tuduhan berat soal pelecehan, eksploitasi, dan bahkan perdagangan manusia yang diduga dilakukan McMahon dan Laurinaitis. Vince McMahon sendiri udah mundur total dari WWE dan TKO per 26 Januari, meskipun dia tetap membantah semua tuduhan itu. Nah, di dalam gugatan itu ada satu bagian yang nyebut seorang artis dunia terkenal dan mantan juara UFC Heavyweight yang saat itu lagi diincar WWE buat tanda tangan kontrak baru. Awalnya, namanya nggak disebut, tapi menurut Wall Street Journal, orang yang dimaksud itu adalah Brock Lesnar. Gara-gara hal ini, WWE langsung nge-cut rencana comeback Brock di Royal Rumble, dan sejak itu, Brock sama sekali nggak kelihatan di WWE. Bahkan, di bulan Mei 2024, laporan terbaru sempat bilang kalau Brock ingin balik ke WWE, dia harus dapat persetujuan dulu dari tim hukum perusahaan. Menariknya, baru aja tanggal 31 Maret kemarin ada akun X yang ngepost pengalaman dia di belakang panggung acara komedi, dan di salah satu fotonya ada Brock Lesnar. Buat yang lupa, terakhir kali Brock wrestle di WWE itu pas SummerSlam 2023, di mana dia kalah dari Cody Rhodes. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar perlu kembali ke WWE? Komen di bawah. Mick Foley kecelakaan. Jadi, tadi pagi WWE Hall of Famer Mick Foley ngumumin di Facebook kalau dia baru aja ngalamin kecelakaan mobil yang kelihatan cukup ngeri. Untungnya, dia masih selamat dan masih bisa jalan. Foley ngepost gini di Facebook. Hari yang berat buat Mick. Aku sendiri nggak ngerti gimana aku masih bisa jalan setelah kecelakaan ini. Sekarang aku di rumah sakit, badan sakit dari lutut sampai leher, plus kena gegar otak ringan. Tulis Mick Foley. Gegar otak bukan hal baru buat Mick Foley. Kalau kalian pernah baca bukunya yang bestseller di New York Times, Seven Nice Day, dia pernah cerita kalau sepanjang karir gulatnya, dia udah ngalamin 8 gegar otak yang dikonfirmasi dokter. Sekarang masih belum jelas berapa lama Foley bakal dirawat di rumah sakit. Dari kita semua di sini, semoga Mick Foley cepat sembuh dan gak ngalamin rasa sakit berkepanjangan. Menurut kalian, apakah Mick Foley itu pegulat paling ekstrim di WWE? Komen di bawah. Karrion Kross keluar dari WWE. Ada kabar baru nih soal Karrion Kross. Menurut laporan terbaru, kontrak Karrion di WWE bakal habis di pertengahan tahun ini. Tapi sampai sekarang belum ada kabar apakah WWE udah mulai negosiasi buat perpanjang kontraknya atau belum. Meski begitu, Karrion masih aktif banget di Raw, dan beberapa orang di dalam WWE cukup kagum sama cara dia bangun momentum, terutama lewat media sosial dan storytelling karakternya. Buat yang belum tahu, Karrion dan istrinya Scarlett dulu sempat dipecat WWE di tahun 2021. Waktu itu, dia sempat dapat tawaran dari AEW buat 1 kali tampil, tapi dia tolak. Dia malah lebih milih tampil di MLW, NJPW, dan beberapa indie promotion, di mana dia cukup diterima dengan baik. Tapi akhirnya di tahun 2022, Karrion dan Scarlett balik ke WWE di bawah kepemimpinan Triple H. Buat kalian yang ngikutin NXT, pasti tahu kalau Karrion ini mantan juara NXT 2 kali dan punya karakter yang kuat banget. Menurut kalian, apakah WWE perlu pertahanin Karrion Kross dan Scarlett? Komen di bawah. Cody Rhodes ingin balas dendam ke Travis Scott. Di Elimination Chamber 2025, kita semua kaget banget pas John Cena akhirnya turn heel. Tapi selain itu, ada satu momen yang bikin heboh juga. Travis Scott, rapper terkenal, tiba-tiba nampar Cody Rhodes. Baru-baru ini, Cody akhirnya buka suara soal kejadian itu. Dalam wawancaranya sama Kompleks, Cody ngomongin gimana rasanya ditampar Travis Scott. Dan dia juga kasih peringatan kalau Travis balik ke WWE, bakal ada hadiah buat dia. Cody cerita, sehari setelah kejadian, aku bilang ke semua orang, dia nggak ngantem aku kok. Tapi aku nggak sadar ada video dari fans yang nunjukin dia nampar aku dengan kekuatan 1000 matahari. Suaranya benar-benar kencang. Dan tahu-tahu, sisi mukaku lebam hitam dan biru. Tapi aku masih ngegas. Enggak kok, aku baik-baik aja. Bahkan gendang telingaku sampai ada masalah dikit gara-gara itu. Terus dia lanjut, mungkin ini bakal kedengeran aneh, tapi ya ini gulat bro. Kamu gebukin aku gebukin kamu. Itu namanya wrestling. Aku gak marah sih, tapi aku inget dan mataku terbuka buat balasan. Jadi kalau Travis Scott suatu saat balik lagi ke WWE, mungkin dia bakal dapat sesuatu dari aku. Sebelum ini, jujur aja, aku fans beratnya Travis Scott. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes harus balas dendam ke Travis Scott? Komen di bawah. Reaksi Finn Balor kalahkan Penta.
Minggu lalu, pertandingan gelar Intercontinental antara Penta dan Bron Breakker berantakan gara-gara The Judgment Day. Setelah ngerusak pertandingan itu, Finn Balor langsung ngejelasin kalau dia sebenarnya nggak ada niat buat ngajak Penta gabung. Meskipun Dominic Mysterio ngarep banget. Di Raw, Finn Balor dan Dominic akhirnya turun ke ring buat lawan Penta dan Bron Breakker dalam pertandingan tag team dan hasilnya Balor sama Dom menang. Finn Balor ngesil kemenangan mereka dengan coup de grace ke Penta. Penta yang sejak debut di WWE awal tahun ini belum pernah kalah di pertandingan single. Akhirnya ngerasain kekalahan pertamanya, walaupun secara tim. Sebenarnya ini pertandingan tag team pertamanya di WWE. Jadi ya tetap aja statistiknya kebobolan. Habis pertandingan itu, Finn Balor langsung ngegas di X dengan posting, Finn akhirnya kembali. Sekarang Penta udah punya 2 kekalahan resmi di WWE. Satu dari Ludwig Kaiser di pertandingan Triple Threat, dan satu lagi bulan lalu lawan Bron Breakker, tapi itu karena DQ. Menurut kalian, apakah ini pertanda Finn Balor akan ambil alih gelar Intercontinental? Komen di bawah. Peringatan keras Gunther ke Jey Uso. Minggu lalu di SmackDown, Jimmy Uso nampar Gunther karena dia nggak terima Gunther selalu ngebully Jey Uso. Sebelum pertandingan mereka, Jimmy kelihatan percaya diri banget dan bilang ke Jey kalau dia bakal bisa ngalahin Gunther. Jey juga janji bakal ngelakuin hal yang sama di WrestleMania 41. Tapi Jey justru kelihatan khawatir dan nyuruh Jimmy hati-hati, dan ternyata kekhawatirannya benar. Gunther bantai Jimmy Uso sampai berdarah dan Jey Uso cuma bisa liatin karena tangannya diikat di tali ring. Tapi yang bikin makin serem, Gunther ngasih peringatan dingin ke Jey lewat Instagram WWE. Dia bilang, kamu bukan levelku dan kamu nggak bakal pernah ada di levelku. Ini peringatan terakhirmu sebelum WrestleMania. Kalau kamu tetap maksa lawan aku, WrestleMania bakal jadi pemakamanmu. Menurut kalian, apakah Jey Uso bisa kalahkan Gunther di WrestleMania? Komen di bawah. AEW itu lebih ke aktor daripada pegulat. WWE Hall of Famer Bret Hart baru aja ngobrol bareng Ariel Helwani dan dia ngeluarin pendapat yang cukup pedas soal dunia gulat zaman sekarang. Banyak pegulat sekarang lebih kelihatan kayak aktor yang pura-pura jadi pegulat daripada pegulat beneran. Aku kangen karakter-karakter yang lebih garang. Makanya aku masih yakin kalau era 90-an itu era terbaik di dunia gulat. Bret juga bilang kalau sekarang gulat lebih fokus ke promo dan karakter di TV, bukan soal work rate alias kualitas bertarung di ring. Aku suka pegulat yang benar-benar punya work rate yang bagus. Salah satu yang aku respect itu Roman Reigns, karena dia benar-benar usaha buat dapetin respect dari generasiku. Dan yang paling pedas, Bret komentarin AEW. Di AEW, kebanyakan mereka lebih kelihatan kayak aktor yang berusaha jadi pegulat. Udahlah, mending fokus ke gulat yang beneran, berhenti terlalu banyak acting. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan omongan Bret Hart? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were